Sudah kita tunggu setengah jam dan opsi sudah masuk 2 kali. Ternyata placenta nggak lahir. Tapi kalau dia dilihat itu ada tanda-tanda pelepasan karena ada Perdarahan. Loh, tak, setnya jangan dicampur-campur loh. Ya Bu. Yang benar. Lah, tak, kateter belum ada. Ini Bu. Lahir, maka akan kita pasang infus dan oksigen dulu. Ya, mulai kita pasang oksigen dulu 3 liter per menit ya, kita pasang oksigen 3 liter per menit. Dihirup ya Bu ya. Iya, dihirup. Semuanya tarik nafas panjang. Kemudian pasang infus IV kateter besar RL drip Oksigen 10 unit. 10 unit 10 unit IV kateter besar nomor 16 atau 18 ya, 28 TPM. Setelah itu kita masukkan 28 sepet per menit. ya, sepet kita buka di ini. Nggak ada ini toh Neng, nggak ada yang ada tutupnya toh Neng. Nggak ada. Ada yang 5. Besok minta ya. Iya. Kita buka sepet, kita patahkan Ampul. ampul apa? Ergo. Anda terjebak. Ya, metil ergo. Ya, kita ergo kan oksi udah di sana. Ya. Ya, kita handskun. Ya, kita pakai handskun, kita sedot-sedot ergo. Kita sedot ergo, ingat nutup kembali harus one hand. Ya, one hand. Not two hand. Iya. Salah. Kalau dekat sih nggak apa-apa ya, tapi kalau jauh harus kita dekatkan. Ini juga ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan Vulva hygiene. vulva hygiene. Kita akan melakukan vulva hygiene. Ibu, maaf saya bersihkan ya Bu ya. Dari mana? Labia mayor terjauh dari penolong, labia minor dan labia mayor terdekat. Labia mayora belum dibuka ya, ketika minora sudah dibuka. Oh ya. Kemudian dari vestibulum sampai ke anus. Ya. Kemudian kita cek kandung kemih. Ya. Kalau penuh maka kita harus pasang kateter. Tapi kalau ternyata kosong ya nggak perlu, karena kita kan tidak perlu melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Gitu ya, kita mengurangi tindakan invasif karena ketika kita masukkan ini ke uretra, otomatis kita sudah meningkatkan resiko infeksi. Ya, gitu. Tapi ketika kita cek kok penuh, ya, kita pasang. Kita pasang kateter, ya. Kita pasang kateter tapi nggak tinggal ya. Kita kasih pelumas, kemudian ini kita dekatkan karena nggak kita ya nggak ada dowernya, nggak ada urin bagnya, jadi kita masangnya harus begini. Ya, kita pasang. Tarik napas ya Bu ya, saya keluarkan pipisnya, terus kita tekan Suprapubik. ya, ngalir semuanya. Ya, ngalir semuanya. Kenapa harus kita kosongkan kandung kemih? Karena mungkin dengan adanya kandung kemih penuh yang menyebabkan dia Iya, karena dia Mengganggu mengganggu kontraksi juga, dan juga nanti karena tangan kita akan masuk dia takutnya menghalangi, ya. menghambat. Ini udah, terus kita singkirkan. kalau ada kantong kateternya tetap bisa aja atau emang kita Kantong Kantong apa? kateter. yang urin bag. Kenapa pasien dipasang urin bag? Iya, nggak usah kan Bentar, cuma bentar dulu. Kenapa pasien dipasang urin bag? Partes normal kok dipasang urin bag kenapa? nggak ada. Kalau partus normal dia. Iya, makanya kan ini kenapa kita begini kan, karena dia kan kita lagi nolong partes apa Iya. yang biasa kan. Ternyata kok plasmanya Plasmanya terperangkap. terperangkap. Makanya nggak ada urin bag di sana. Gitu ya.
Ini kita buang, kita singkirkan. Ya, harus dibuang. Ini harus iya, harus dilepas. Ya, harus dilepas. Masukkan ke cairan terus kita pakai handscoon kembali. Tangan kiri dulu. Ya, tangan kiri dulu. Tangan kiri dulu, baru yang panjang. Itu salah. Baru panjang. Ingat kalau pakai sarung tangan harus mundur ya. Set, pakai sarung tangan panjang biar nggak kena troli-trolinya karena ini kan steril. Kita harus mundur 1 langkah. Oke, kemudian kita pasang dup di atas perut ibu. Tujuannya untuk apa tadi? Biar enggak menjaga tangan Ya, tetap biar steril. perutnya tetap itu dan tangan kita juga tetap Steril. steril. Oke. Setelah itu baru kita akan melakukan manual placenta. Kita masuk tangannya posisi obstetric. Ya, kita masuk. Ketika udah masuk, kemudian kita mengeluarkan stolse yang ada di dalam vagina. Ya, kita ini mengeluarkan stolse yang ada di dalam vagina, bekuan darah, vagina ya, bukan di kavum uteri. Ya, kita membersihkan vagina. Kemudian setelah itu tangan kiri, setelah membersihkan tangan kiri meregangkan tali pusat. Tali pusat ini kita regangkan sebagai penunjuk jalan. Karena kan kita nggak bisa lihat ya. Jadi posisi tangannya nanti begini. Tangan kita itu di belakang tali pusat ini. Jadi kita akan menyelusuri tali pusat. Ya, sampai nemu ujungnya. Jadi ketika udah di dalam gini kan ya,